Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang anak yang soleh tentu menginginkan dapat berbakti kepada kedua orang tua, tidak terbatas apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Bahkan dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua jauh lebih sulit dilakukan ketika mereka telah meninggal dibandingkan saat mereka masih hidup. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal, seperti mendoakan mereka, bergaul dengan kerabat orang tua, beramal soleh, dan yang lainnya. Dari Malik bin Rabi'ah, beliau menceritakan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi SAW menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Namun, di samping itu ada juga larangan yang hendak dihindari oleh seseorang anak saat orang tuanya telah meninggal dunia. Jika hal itu dilakukan, maka akan membuat orang tua merasa kesedihan di alam kubur dan di akhirat nanti. Lalu apakah hal yang membuat orang tua bersedih di dalam kuburnya? Di dalam buku karya Dr. Umar Abdul Kahfi menyebutkan sebuah kisah. Rawabah bin Abdullah menuturkan, setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku. Beliau berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakanku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian, Rawabah absen dalam kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak berpahala dan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. Ia berkata, "Tatkala aku terjerumus dalam perbuatan buruk, aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya. Beliau bertutur, 'Engkau telah membuatku sedih. Jangan kau ulangi lagi.' Karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya, karena aku malu. Oleh karena itu, jika tidak ingin mempermalukan orang tua kita di alam kubur sana, berbuatlah hal yang baik yang bisa mendatangkan pahala, serta hindarilah perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan dosa. Jika sudah terlanjur berbuat dosa, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Dan tutupilah perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan kebaikan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu hari Abdullah bin Zaid, seorang perawi masyhur yang banyak meriwayatkan hadis, dari Anas bin Malik, bermimpi melihat semua kuburan terbuka dan semua penghuninya keluar dari kuburnya. Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya. Lalu dia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa, wajahnya memelas, dan dia tidak membawa apapun di tangannya. Melihat kejadian itu, Abdullah bin Zaid heran. Kemudian bertanya kepada laki-laki itu, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur, apa yang telah terjadi kepadamu? Mengapa kamu tidak membawa nampan yang bercahaya seperti mereka?" Mayat itu menjawab, "Waalaikumsalam, mereka semua memiliki anak dan keluarga yang selalu mendoakan dan bersedekah atas nama mereka. Nampan yang bercahaya itu merupakan pahala, doa-doa, dan sedekah yang mereka kirimkan. Sementara aku, walaupun aku memiliki anak, namun anakku tidak pernah mendoakanku, apalagi bersedekah untukku.
Oleh karena itu aku tidak mempunyai cahaya dan itu membuatku malu pada teman-temanku. Ketika Abdullah bin Zaid terbangun, dia segera bergegas untuk menemui anak dari mayat penghuni kubur tersebut dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada orang tuanya. Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita dalam mimpinya dan menasihatinya, maka berkatalah anak itu, "Terima kasih wahai Syekh atas nasihatmu. Mulai saat ini aku akan bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatanku." Sejak peristiwa itu, anak yang telah beranjak dewasa itu selalu berdoa dan bersedekah untuk orang tuanya. Pada saat yang sama, selang beberapa tahun, kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi dengan hal yang sama. Akan tetapi dia melihat laki-laki yang tiada membawa nampan ini telah membawanya, bahkan cahayanya melebihi dari yang lainnya. Mayat tersebut berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, semoga Allah membalas kebaikanmu. Karena nasihatmu pun, aku pun selamat dari neraka dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku berkat doa dan sedekah yang selalu dikirimkan anakku kepadaku." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah perbuatan yang bisa menerangi kubur kita untuk orang tua kita. Mari kita lakukan hal-hal tersebut dan jangan sampai kita berbuat dosa agar orang tua kita tidak bersedih di alam kuburnya. Maka berbuatlah baik dengan banyak, berbuat baik dengan ikhlas. Insya Allah akan mendatangkan pahala kepada kita sendiri dan juga akan membahagiakan orang tua kita di alam kubur. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.